Pemirsa, seorang pria di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tega membunuh istrinya yang baru dinikahi selama seminggu. Pasalnya, si suami curiga istrinya telah selingkuh. Ya, pembunuhan ini dilakukan dengan cara mencekik sang istri. Jasad sang istri kemudian dikubur di sebuah lahan kosong. Ibu bilang sama para warga-warga itu yang suka hobi memisah kawin cerai. Kau saya pada ikut campur, Bu. Mereka bisa bersama hidup saya. Bahar protes pada ibunya Halimah yang turut menggunjingkan dirinya sebagai pria tukang kawin. Menurut Bahar, apa yang dilakukannya bukan urusan orang lain. Tapi Halimah tak kalah sengit. Ia sependapat dengan kebanyakan para warga sekitaran rumahnya soal kebiasaan buruk Bahar. Memang tabiat kamu buruk, memang bisanya cuma ngancam, marah-marah. Lepas dari pergunjingan warga soal dirinya, Bahar tak peduli. Ia tetap santai menampakkan dirinya ke hadapan warga saat keliling mendorong gerobak bakso. Bahar menikmati sendiri sepak terjang yang sudah menikah sebanyak 9 kali, baik itu menikah siri maupun pernikahan yang tercatat resmi. Belakangan dari 9 kali pernikahannya hanya tinggal 2 istrinya yang bertahan. Lalu apakah Bahar akan bertahan dengan 2 istrinya yang terakhir atau ia menikah lagi? Kita lihat saja. Suatu hari datanglah Samin, sohibnya. Kedatangan Samin membawa kabar soal seputaran perempuan. Samin berniat menjodohkan Bahar dengan perempuan kenalannya. Apa reaksi Bahar? Bahar tak menolak. Ya gas lah kalau gitu. Siapa tahu jodoh. Iya Mas Bahar, ini Esi. Bahar langsung tancap gas. Ia hubungi perempuan kenalan Samin. Namanya Esi. Singkat dan langsung pada pokok persoalan. Bahar mengajak Esi menikah siri. Belakangan Esi tak menolak. Kalau gitu, bagaimana minggu depan kita nikah siri di Surabaya? Iya Pak, saya istrinya Mas Bahar. Oh, istrinya Bahar yang baru ya? April 2022, Bahar menikah lagi untuk yang ke-10 kali. Ini bukan kabar baru buat warga kampung. Mereka sudah paham sifat Bahar. Tapi seperti biasa, Bahar tak ambil pusing. Kini ia hidup bersama Esi di rumahnya. Namun belakangan kebahagiaan Bahar terganggu. Bahar curiga pada bentuk badan Esi yang mirip wanita hamil. Hati Bahar bertanya, benarkah Esi hamil lebih dulu sebelum menikah dengannya? Kok badannya Esi kayak orang hamil ya? Apa cuma perasaanku aja? Akhirnya Bahar tak tahan juga pada kecurigaannya. Bahar mengejar pengakuan Esi. Esi terdesak. Akhirnya ia mengaku telah hamil lebih dulu oleh Samin, sahabat Bahar. Maka murkalah Bahar. Ya maaf Mas, aku minta maaf Mas. Setelah Esi beri pengakuan soal kehamilannya, ia minta pulang ke rumah orang tuanya. Bahar berniat menemani Esi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bohong kamu! Bahar habis kesabaran, ia tak terima ditipu mentah-mentah. Sifat keji Bahar bangkit. Bahar mencekik Esi hingga tewas. 3 bulan setelah kejadian, barulah mayat Esi ditemukan warga. Polisi pun bergerak menyelidiki kasus ini. Korban meminta kepada tersangka untuk diantar pulang ke rumahnya. Nah, di situ kemudian tersangka timbul niat, ya akan saya antar, cuman ayo kita jalan dulu. Kemudian sama tersangka dibawa menggunakan sepeda motor, dibonceng ke tempat sepi di sekitar tidak jauh dari rumahnya. Kemudian di tempat sepi itu korban disuruh turun dan duduk di semak-semak di situ berdua. Kemudian langsung sama korban dibunuh dengan cara dicekik. Nah, keesokan harinya dia kembali lagi dengan membawa cangkul, menggali lubang, menguburkan korban ke dalam lubang tersebut. Hingga akhirnya ditemukan 3 bulan kemudian
Ya pasal 340 KUHP ya pidananya ancaman mati itu, atau seumur hidup.